Welcome back to Centris ID, your lifestyle provocateur. Hai Sep, jadi hari ini kita punya the one and only. Setelah 5 tahun berkiprah ya, keluarga Reno, jadi setahun keluar 2. Ini sudah Oppo Reno 10 Pro 5G. Reno 10 Pro. Jadi sekarang kata-kata 10 Pro itu hari ini agak distorsi ya. Oh, di RC kan ada Axial 10 Pro. Di sini sekarang 10 Pro juga. Jadi buat kalian semua yang penasaran kayak apa handphonenya, ini dia 10 Pro dari Oppo. 12GB 256. RAM 12GB itu udah pasti cukup banget. 256GB untuk storage itu juga more than enough buat saya. Dual on ya, ada 2 IMEI. Lalu 5G udah pasti karena sekarang 5G itu kepake banget buat kita yang kirim-kirim data via internet. Kotaknya nggak jauh beda dengan Oppo pada umumnya ya. Dia ada hologram yang cukup menarik di sini. Terus dia dapat dia dapat casing. Widih, casingnya cakep banget ya. Ngedov gitu. Dan dia dapat phone hole seal sticker. Ini stiker penutup lubang. Jadi dengan stiker ini, kalian bisa nutup lubang yang nggak kalian pakai di handphone yang akan kita buka ini. Ada juga kan orang yang nggak suka ngelihat, oh aku nggak pakai lubang ini, aku nggak mau lihat ini kotor ya. Langsung tutup aja. Petunjuk penggunaan dan SIM ejector. Handphonenya nanti. Adaptor yang dipergunakan adalah adaptor 80 watt Super VOOC. Adaptor ini cukup kenceng banget ya, full dari 0 ke 100 38 menit. Jadi ini adalah rekor baru lagi. Dan dia menggunakan kabel VOOC juga. Jadi kabelnya ini beda buat kalian semua ya, aware. Kabelnya harus kabelnya Oppo kalau mau VOOC-nya nyala dan kenceng banget. Karena kabelnya ini agak gede, padat gitu ya. Jadi banyak benda di dalam sini ya, banyak kawat yang cukup mumpuni untuk mengantarkan dayanya. Jadi kalau kabelnya jelek, adaptornya bagus, itu sama aja, ngezong banget sih. Jadi harus kalian pastiin kabel dan adapternya itu seragam. Sekarang kita lihat ke Oppo-nya sendiri. Kebagian yang warna hitam. Tahu aja kalau hitam lebih keren dari putih. Sebenarnya enggak sih, sama-sama keren. Menurutmu keren mana, hitam atau putih? Tulis di kolom komen. Oppo Reno 10 Pro 5G. Ultra Clear Portrait Camera System. 32 megapiksel telephoto portrait camera, 80 watt Super VOC, flash charge, dan screen ratio-nya di 120 Hz untuk refresh rate-nya. Jadi refresh rate 120 itu cepet banget ya. Saya pakai refresh rate segitu itu kalau ngetik sering typo. Jadi ya ada plus dan ada minus. Jadi ini adalah handphonenya sendiri. Handphonenya sendiri agak sedikit berbeda ya dari Oppo sebelumnya. Dia menggunakan desain yang agak glossy tapi juga matte gitu loh. Jadi ini matte-nya itu halus banget. Nah, gradasi warnanya bagus banget. Oppo kali ini mengusung kamera model kapsul seperti ini ya. Jadi dia ada 3 kamera, kamera utama, kamera portrait, dan kamera makro. Tentunya dengan flash yang sudah disesuaikan pencahayaannya combine antara putih dan kuning. Dimana flash ini diklaim bisa menciptakan hasil yang super natural ketika dipakai. Oke, dari handphonenya ya, ada tombol volume up dan volume down di bagian kanan, beserta tombol power. Nah, di bagian sini sudah ada speaker ya, yang bisa kita lihat. Lalu juga ada USB Type-C ya, terus whole microphone di sini juga. Dan dia juga ada SIM tray. Nah, SIM tray-nya dia ini menggunakan 2 SIM card ya, jadi hybrid 2 SIM card. Buat kalian semua, jangan bingung, jangan kaget, ya itu sudah pasti enak banget. Handphone ini juga menambahkan port infrared ya, jadi ini port yang nggak pernah ada sebelumnya, sekarang ada infrarednya, jadi back to the future ya. Bukan back to the future ya. Yang dulu sekarang dibawa lagi gitu loh, karena ya dulu itu sangat umum, nah sekarang diadakan lagi. Kalau saya setuju dengan adanya port infrared. Kenapa? Karena banyak benda yang bisa kita kendalikan dengan port infrared. Oke, saya akan siapin dan nyalain handphone ini sesaat lagi. Ini handphonenya sudah nyala ya, jadi cakep banget. Secara kemampuan layar ini sudah 120 Hz sobatku, jadi ini bisa bilang cepat banget. Secara dimensi yang paling menarik dari saya itu adalah
lekuan ini ya. Lekuan ini tuh bisa dibilang lekuan old fashion ya. Sekarang handphone nggak melengkung-melengkung dan lain sebagainya, dan Oppo tetap mempertahankan ini. Cuman secara saya pribadi memang secara desain sekarang eranya yang flat ya. Jadi lekukan ini itu siku, tapi sebenarnya yang paling enak digenggam dan paling enak dipegang itu yang tipe seperti ini. Secara kemampuan dia menggunakan Snapdragon ya untuk prosesornya yang sudah cukup mumpuni, membuat kita semua kalau main game bisa ke rata kanan. Memang bukan yang terbaru, namun di sini perlu kita pahami bahwa Reno itu fokusnya adalah ke kamera. Nah, kameranya ini mampu menghasilkan 32 megapiksel telefoto ya, portrait kamera. Jadi ini adalah portrait yang dihasilkan dengan ukuran 32 megapiksel. Jadi bayangin sebuah portrait yang benar-benar besar banget. Lalu dia juga punya boosting di kamera utamanya sampai 50 megapiksel, dan dia juga punya Pro Portrait Mode yang mana bisa membuat foto portrait itu menjadi seperti iPhone. Di sisi kamera depan dia juga mengalami banyak improve ya. Di kamera depannya ini dia mempunyai wide. Di kamera depannya ini ya, kalau kalian lihat ya, kamera depan ini ada 0,8 yang bisa membuat dia jadi terlihat wide. Dari segi kamera, Oppo Reno 10 ini tidak main-main. Kenapa tidak main-main? Prosesornya bagus ya untuk kameranya sendiri, sensornya juga bagus, lensanya juga udah pasti bagus banget. Kemampuan untuk memperbesar diri megapikselnya dia juga bagus, ditunjang dengan memori internal 256 yang cukup mumpunin ya. Dan dia itu disupport oleh Mari Silicon. Jadi kalau kalian tahu Mari Silicon? Mari Silicon itu apa ya? Mari Silicon itu adalah sebuah lembaga di Silicon Valley ya. Silicon Valley itu di Amerika sono ya, tempatnya orang pinter-pinter untuk membuat AI yang terkini ya. Jadi di tempat itu, di industri itu, Oppo punya divisi sendiri, punya paten sendiri, dan dia menciptakan kamera AI khususnya untuk kamera yang benar-benar super wow. Jadi buat kalian semua, dengan prosesor yang cukup bagus, dengan kemampuan RAM yang bisa di-expandable sampai 12 GB, dan dengan storage yang mumpuni, dengan kamera atau mata ini yang cukup presentable ya. Jadi istilahnya itu bisa mengambil semua momen tanpa miss, dan ditunjang dengan layar 120 MHz untuk refresh rate-nya. Tentu saja handphone ini bisa dibilang compete banget dibawa oleh kalian semua yang hari ini perlu membuat sebuah konten itu yang bagus ya, yang membuat konten-konten sinematografi, low light karena sensor low light-nya dia dan AI low light-nya dia ini powerful banget. Ini cocok banget. Terlebih jika kalian melakukan editing di layar yang super smooth 120 Hz, ini akan sangat membantu kalian ketika kalian scrolling, tapping, cutting, dan juga menyelesaikan chapter-chapternya. Dengan kemampuan itu semua sudah pasti enak, lalu prosesor yang cukup kencang untuk melakukan render, tentu saja handphone ini bisa jadi opsi buat kalian semua yang lagi cari handphone utama ya, handphone utama karena handphonenya keren, kameranya bagus, ya ngecharge-nya cepat, prosesornya cepat, dual on. Ya hampir ini sangat menunjang kita untuk bergelut dalam dunia-dunia digital ya. Tentu saja ini what a powerful equipment ya buat kita ya. Jadi dalam satu genggaman kalian bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi akan sangat nyaman buat mengisi hari-hari kalian, dan tentu saja sangat layak banget buat dipakai. Nah, kita akan lanjut untuk foto-foto ya. Jadi buat kalian semua yang baru aja nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari kita, Reno 10 Pro ini sangat recommended. Lanjut.